Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada minggu lalu kita sudah mengentry untuk bukti transaksi sampai transaksi 26 dan sampai tanggal 30 Desember 2019. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan untuk transaksi yang minggu lalu. Untuk minggu ini kita akan mengentry untuk transaksi jurnal penyesuaian atau yang sering kita kenal dengan nama ayat jurnal penyesuaian AJP. Nah, sebelum masuk ke ayat jurnal penyesuaian, silakan dibuka dulu untuk aplikasi Accurate-nya. Kemudian kita cek dulu untuk neraca saldo klasik. Caranya masuk laporan, pilih daftar laporan, masuk buku besar, pilih neraca saldo klasik, diklik 2 kali ya. Terus tanggalnya per tanggal 30 2019, termasuk saldo 0 juga di checklist, lalu oke. Nah, di sini kita akan lihat neraca saldo klasik, berarti setelah entry bukti transaksi ya. Waktu pertama kita juga melihat neraca saldo awal sebelum transaksi. Sekarang neraca saldo setelah transaksi. Nah, di sini ada nama akun, kemudian debit kreditnya. Karena tadi kita untuk saldo 0 di checklist, jadi semuanya akan kelihatan semua. Kemudian untuk nominal neraca saldo klasik itu 3.215.310.000. Silakan bisa dibuka. Untuk modulnya halaman 72 ya. Kalau sudah, boleh disimpan. Simpan menggunakan, terserah, mau Excel boleh, PDF boleh, RTF boleh, CSV boleh, JPG boleh, bebas, terserah kalian mau disimpan menggunakan apa. Contoh menggunakan PDF ya yang sering. Simpan, klik simpan, pilih PDF file, lalu pilih OK. Lalu silakan disimpan sesuai, boleh neraca saldo setelah transaksi juga boleh. Kalau sudah save, ya sudah tersimpan filenya PDF. Kalau sudah, kita close ya. Kita close. Silakan cek sendiri di file yang sudah kalian simpan. Sekarang kita akan masuk untuk entry transaksi penyesuaian. Silakan dibuka modulnya halaman 72. Di sini ada transaksi. Kalau untuk penyesuaian itu semuanya bukti memorial ya, teman-teman. Nah, di sini ada transaksi telah diterima rekening koran dari Bank Permata Jalan Jenderal Sudirman, Banyumas per tanggal 31 Desember 2019 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000, bank service charge 250.000. Nah, di sini keterangannya sebelum mengentry transaksi di atas
harus terlebih dahulu dilakukan perhitungan sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000 dikurangi bank service charge 250.000 yang hasilnya 5.070.000. Kemudian nilai 5.070.000 dialokasikan ke akun cash in bank. Ya, sekarang kita masuk untuk transaksi ayat jurnal penyesuaian dulu. Caranya masuk aktivitas, kemudian masuk buku besar, lalu masuk bukti jurnal umum. Kemudian silakan untuk vouchernya diisi BM atau bukti memorial 1. Nah, di sini kita untuk masukkan dulu untuk akun debitnya cash in bank dan bank service charge. Kita masukkan dulu, silakan diketik boleh di nomor akun. Untuk cash in bank boleh di nama akun. Ini nama akunnya sudah di atas ya, cash in bank. Lalu kita klik sesuai di keyboard kalian masing-masing, tab ya, tab, tombol tab, kemudian masuk ke debitnya 5.070.000, lalu enter. Kemudian masukkan lagi untuk akun yang kedua di sini. Silakan diklik untuk search-nya, pilih bank service charge, lalu tab lagi, kita masukkan masih di angka debit dari 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Oke. Nah, di sini ada transaksi ayat jurnal penyesuaian atau BM 12.1, ada bank service charge, kemudian ada cash in bank debit, ada bank service charge debit, ada interest revenue kredit. Kita bisa melihat untuk transaksi ayat jurnal penyesuaian yang pertama atau BM 12.1, bukti memorial 12.1. Sekarang untuk transaksi ini kita close dulu. Untuk bukti jurnal BM 12.1 kita simpan dan tutup. Kalau sudah, kita masuk transaksi yang selanjutnya. Ada transaksi yang kedua, bukti memorial yang kedua. Di sini ada transaksi, silakan dibuka bukunya halaman 75. Data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Yang keempat, taksiran kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, sebelum mengentri transaksi di atas, harus terlebih dahulu dilakukan perhitungan sebagai berikut. Ini yang pertama ya, kita harus menghitung dulu, kita harus tahu perhitungannya dulu. Silakan dibuka bukunya halaman 75. Persediaan akhir store supplies tersedia sebesar 4.800.000. Sedangkan dalam neraca saldo masih tercantum sebesar 11.800.000. Neraca saldo yang tercantum itu pada halaman 72 ya, neraca saldo klasik ya. Berarti pemakaian perlengkapan yang telah menjadi beban perlengkapan bulan Desember 2019 adalah
Berarti di sini selisihnya ya, selisihnya dari neraca saldo 11.800.000 dikurangi store supplies yang ada di soal jurnal penyesuaian 4.850.000, selisihnya 6.950.000. Kemudian yang kedua, beban sewa toko akhir Desember tercatat sebesar 2.500.000. Lalu selanjutnya ada beban asuransi pada akhir bulan Desember tercatat 1.250.000. Sekarang yang poin selanjutnya, poin 4, taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang, untuk taksiran kerugian piutang kita lihat 5% dari saldo akhir piutang dagang dikurangi cadangan kerugian piutang 18.800. Untuk 5% dari akhir piutang dagangnya angkanya dari mana? Angkanya dari neraca saldo klasik halaman 72. Jadi 5% dikalikan 900.000 itu dari angkanya dari allowance for doubtful debt. Angkanya dari 5% dari piutang dagang account receivable ya, piutang dagang 5% dari piutang dagang 5%, kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu namanya kalau di neraca saldo klasik halaman 72 namanya allowance for doubtful debt. Itu nominalnya 18.800.000. Jadi setelah dihitung 5% dari 655.900.000 dikurangi 18.800.000 sama dengan 13.995. Kalau sudah kita paham perhitungannya, sekarang kita masukkan untuk bukti memorial yang kedua. Caranya seperti yang tadi, masuk aktivitas, masuk buku besar, lalu bukti jurnal umum. Kemudian di sini vouchernya BM 12.2, bukti memorial 12.2, tanggalnya jangan lupa 31 Desember 2019. Sekarang untuk deskripsinya kita akan lihat ayat jurnal penyesuaian AJP 13.995 13.995.000. Kemudian untuk kreditnya allowance for doubtful debt. Lalu otomatis sendiri, kalau sudah, simpan dan tutup. Boleh dilihat jurnalnya. Selanjutnya kita boleh lihat jurnalnya, juga boleh jurnal yang tadi ya. Berarti masuk aktivitas, kemudian masuk buku besar, lalu bukti jurnal baru, lalu kita klik back, lalu kita klik lihat jurnal. Sekarang kita akan lihat jurnalnya. Lalu oke, nah kita akan lihat jurnalnya seperti ini ya. Silakan disesuaikan seperti yang di modul halaman 76. Selanjutnya, kalau sudah dicek transaksi jurnal, kita tutup. Bukti jurnal umum memorial atau ayat jurnal penyesuaian yang kedua kita simpan dulu, simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk untuk ayat jurnal penyesuaian yang ketiga. Ayat penyesuaian yang ketiga
Kita masuk dulu, kita baca dulu ya, baca dulu di modul. Silakan dibuka modulnya halaman 77. Data penyesuaian akhir periode. Di sini ada entry jurnal penyusutan dan utang beban. Yang pertama, isi memonya penyusutan equipment bulan Desember 2019 sebesar 1.133.333,33. Kemudian yang kedua, ada gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar 2 Januari 2020. Kemudian ada listrik dan telepon bulan Desember sebesar 1 juta akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2020. Nah, di sini sebelum entry transaksi di atas harus terlebih dahulu dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan equipment at cost, yang kedua perhitungan expense payable. Sekarang kita hitung dulu untuk equipment at cost. Menurut neraca saldo sebelum ayat penyesuaian adalah 64 juta. 64 juta didapat dari angka neraca saldo klasik halaman 72 di poin equipment at cost. Silakan sambil buka modulnya ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Dan umur ekonomis 4 tahun. Tarif penyusutan menurut metode garis lurus sebesar 25% per tahun berdasarkan 100% dibagi 4 tahun sama dengan 25. Jadi penyusutan peralatan bulan Desember 2019 adalah 25% dari 64 juta, berarti 25% dari angka dikalikan 64 dikalikan equipment at cost di neraca saldo halaman 72 dibagi 12 bulan, ketemunya 1.333.333,33. Itu untuk angka equipment at cost ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada expense payable, beban gaji, wages and salary sebesar 3.500.000. Kemudian dan beban listrik telepon and electric sebesar 1 juta. Masing-masing akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2020 dan 10 Januari 2020 karena akan dibayar di luar periode akuntansi tahun 2019, maka dialokasikan di kredit akun expense payable. Selanjutnya kita langsung saja di entry untuk ayat jurnal penyesuaian yang ketiga. Sekarang kita masuk aktivitas, kemudian masuk buku besar, lalu bukti jurnal umum. Kita masuk untuk transaksi yang ketiga, kita masukkan voucher BM 12.3, kemudian tanggalnya 31 Desember 2019, deskripsinya ayat jurnal penyesuaian AJP 3. Sekarang kita masukkan untuk jurnalnya dulu. Kita masuk akun nomor, kita masuk untuk transaksi yang poin pertama, depresiasi expense. Depresiasi expense kita masukkan nominalnya 1.333.333 333
koma 3, koma menggunakan titik ya, 33. Selanjutnya kita masukkan untuk yang kredit. Kreditnya equipment akumulasi depreciation. Equipment akumulasi depresiasi sudah otomatis sendiri. Sekarang kita transaksi yang selanjutnya, wages and salaries. Untuk debitnya masuk wages and salaries. Nominalnya 3.500.000. Kemudian kita masuk transaksi yang berikutnya, telepon. Debit 1 juta. Kita masukkan untuk transaksi yang di kredit, expense payable. Nah, sudah expense payable 4.500.000. Kalau sudah di entry semuanya, kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita langsung saja untuk transaksi bukti memorial yang keempat atau yang terakhir, ada transaksi penyesuaian transaksi pajak. Kita baca dulu soalnya, silakan dibuka modulnya halaman 79. Isi memonya data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, karena VAT in dan VAT out sesuai dengan faktur pajak standar, kedua akun tersebut akan ditutup. Yang kedua, PD Harapan Bersama adalah perusahaan perseorangan. Hitung PPh tahunan orang pribadi tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut. Nama WP Restu, status belum menikah, tarif pajaknya di sini adalah ini sesuai dengan tarif pajak ya, 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, di sini PKP dihitung dari laba sebelum pajak dikurangi koreksi fiskal sebagai berikut. Di sini BDEP expense 13.995.000. Kemudian interest revenue 5.320.000. Perhitungan income tax expense dan prepaid tax angsuran PPh pasal 25 sebesar 15 juta. Nah, di sini untuk keterangannya, sebelum mengentry transaksi, kita terlebih dahulu dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, menutup VAT in dan VAT out sesuai dengan pajak standar keperkiraan VAT payable. Untuk menutup pajak, kita harus melihat selisih VAT in dan VAT out di laporan. Kita lihat dulu ya. Kita pilih dulu laporan, pilih daftar laporan, kemudian masuk laporan pajak. Laporan pajak Indonesia, diklik, kemudian pilih daftar PPN. Kita pilih daftar PPN, PPNBM masukkan, diklik 2 kali ya. Kemudian untuk periodenya 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019. Lalu oke.
Nah, selanjutnya kita lihat untuk transaksi. Untuk transaksi di sini ada transaksi di halaman 80, ada gambar 49. Ada gambar 49 di sini. Sudah keluar ya, di sini ada transaksi saldo akhirnya 104. Kemudian untuk selisih pajak 104 ini untuk PPN, daftar PPN, PPNBM masukan. Kita lihat sekarang yang PPN, PPNBM yang keluaran, berarti di halaman 80 gambar 410 kita masuk di daftar laporan yang tadi kita pilih daftar PPN, PPNBM keluaran. Kalau tadi kan masukan ya, sekarang masuk keluaran. Untuk periodenya 1 Desember 2019 sampai 30 Desember 2019. Lalu oke. Nah, di sini akan keluar untuk nominal saldo akhirnya. Silakan dilihat di modul halaman 80 di gambar 410. Di situ untuk PPN keluaran 101.950.000, sementara PPN masukannya 104.660.000. Silakan dibuka di modul. Jadi selisih pajak 104.660.000 dikurangi 101.950.000. Jadi selisihnya 2.710. Sekarang kita akan masukkan untuk transaksi VAT in dan VAT out atau PPN masukan dan PPN pengeluaran ya. Caranya berarti yang ini kita close dulu, kemudian kita close, daftar laporan juga kita close. Sekarang kita masukkan untuk transaksi penyesuaian yang selanjutnya, penyesuaian yang keempat. Kita masuk aktivitas, buku besar, lalu bukti jurnal umum. Di sini ada transaksi BM 124. Untuk tanggalnya seperti biasa 31 Desember 2019. Sekarang kita masukkan dulu deskripsinya, ayat jurnal, penyesuaian AJP 4, nomor akun VAT outcome, sejumlah debitnya 101.950.000. Enter. Lalu debitnya prepaid tax nominalnya masih di debit 710.000. Enter. Nominal yang dikredit VAT income 104.660. Kalau sudah, sekarang kita simpan dan tutup. Langkah selanjutnya kita akan menyajikan dan mencetak laporan keuangan
Silakan dibuka bukunya halaman 82. Tetapi sebelum mencetak dan menyajikan laporan keuangan, saya ingin mengajari kalian. Jadi apabila kalian ingin melihat jurnal keseluruhan atau untuk mengecek kenapa kenapa untuk nominal saya berbeda, untuk neraca saldo saya nominalnya berbeda, cara mengeceknya, caranya pilih laporan, masuk daftar laporan, kemudian masuk buku besar, lalu keseluruhan jurnal. Masuk dari 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Lalu oke. Nah, di sini silakan dicek diceknya. Nah, di sini ada jurnal dari awal, dari 1 Desember kalian input yang transaksi transaksi 1 Desember 2019, ada semuanya di sini. Sampai transaksi 31 Desember yang bukti memorial atau jurnal penyesuaian juga ada. Silakan disimpan dulu juga boleh. Silakan disimpan menggunakan PDF file biar mudah untuk mengeceknya ya. Silakan simpan jurnal keseluruhan. Jurnal keseluruhan, kemudian save. Silakan dicek sambil dicek dengan modul atau sambil dicek di transaksi kalian. Barangkali ada yang keliru, ada yang salah memasukkan. Cara ngeceknya di situ ya. Kalau sudah jurnal keseluruhan di close, daftar laporan juga di close. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menyajikan dan mencetak laporan keuangan. Silakan dibuka modulnya halaman 82. Kalau sudah dibuka, kemudian kita pilih laporan, daftar laporan, lalu laporan keuangan, kemudian ada laporan laba rugi standar, diklik 2 kali. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Kita akan melihat laporan laba rugi. Jadi kita akan mencetak laporan laba rugi, berarti dari tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Kalau sudah oke. Kalau sudah oke, kemudian silakan disimpan laba rugi standar. Silakan disimpan menggunakan PDF laporan laba rugi standar.
Oh ya, saya ada ini. Simpan. Sekarang kita akan menampilkan untuk yang neraca laba rugi. Silakan di close. Sekarang kita akan menampilkan neraca. Caranya masih seperti yang tadi. Masuk ke laporan, masih di daftar laporan, di laporan keuangan, kita pilih neraca indeks kontrol. Neraca indeks kontrol, lalu dipilih 31 Desember 2019, kemudian oke. Kemudian oke, di sini sudah neraca, kita simpan dulu, simpan menggunakan PDF ya. Lalu akan keluar seperti ini, kita oke saja. Lalu kita simpan dengan nama laporan neraca, kita simpan. Kemudian kita akan menampilkan atau menyajikan laporan arus kas. Masih di laporan keuangan. Kita pilih laporan arus kas. Rincian laporan arus kas metode tidak langsung, diklik 2 kali. Lalu periodenya 1/2019 sampai 12, ini maksudnya bulan ya. Termasuk saldo 0 di checklist, lalu oke. Kalau sudah, kita simpan seperti biasa, disimpan menggunakan file PDF. Oke. Lalu laporan. Laporan arus kas. Metode tak langsung. Lalu save. Sekarang kita akan menyimpan yang laporan arus kas metode langsung. Di bawahnya ya. Laporan arus kas metode tak langsung. Kita masuk yang daftar laporan yang tadi lagi, laporan arus kas metode langsung ya. 1 bulan 1 2019 sampai bulan 12 2019. Kalau sudah oke. Nah, di sini akan keluar metode laporan arus kas metode langsung. Sekarang kita simpan. Oke. Lalu kita simpan dulu laporan arus kas metode langsung. Kalau sudah save, sekarang di halaman selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 88. Sekarang kita akan menyajikan laporan laba ditahan. Masih di laporan keuangan, kemudian laporan laba ditahan tahunnya 2019.
Kalau sudah oke. Nah, di sini ada laporan laba ditahan. Kalau sudah, kita simpan PDF file. Oke. Lalu laporan laba ditahan. Save. Close. Ya, sudah selesai. Untuk aplikasi Accurate-nya silakan dicoba di laptop, netbook kalian masing-masing sampai transaksi yang terakhir, sampai menyajikan laporan keuangan. Kemudian silakan dipelajari untuk materi UAS-nya sampai yang terakhir, sampai menyajikan laporan keuangan. Silakan dipelajari, difahami betul-betul, karena nanti pada saat kalian masuk ke dunia kerja, apalagi kalian bagian akuntansi, apalagi kalian bagian komputer akuntansi, akan sangat bermanfaat sekali. Mungkin untuk saat ini kalian belum merasakan manfaatnya. Nanti kalian kalau sudah bekerja, nanti kalian akan bisa merasakan sendiri apabila kalian untuk pekerjaannya berhubungan dengan akuntansi. Seperti itu, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya selama 1 semester dari pertemuan awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila banyak yang saya sajikan, banyak yang saya sampaikan, itu masih banyak kekurangan. Yang saya harapkan semoga apa yang saya sudah ajarkan ke kalian bermanfaat untuk kalian sekarang atau nanti. Sekarang silakan seperti biasa kita simpan dulu untuk aplikasi Accurate-nya. Seperti biasa, cara penyimpanannya masuk berkas, kemudian pilih keluar, tutup data pilih yes, backup kita pilih yes, kemudian kita tunggu untuk prosesnya. Kalau sudah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah, kita pilih oke ya.